saya akan melakukan tugas presentasi. Nama Bambang Hermanto, NIM 2110417548. Kelas M5. Dosen Putih Febriasari, P, SE, MSc. 1. Jelaskan definisi manajemen operasi. Manajemen operasi merupakan bentuk pengelolaan menyeluruh serta optimal pada aspek tenaga kerja, barang-barang (mesin, peralatan, dan bahan mentah) atau faktor produksi lain yang bisa dijadikan produk barang dan jasa yang lazim diperdagangkan. Selain itu, manajemen ini bertugas mengendalikan kegiatan produksi dan proses perbaikan strategi kegiatan bisnis dalam hal produksi barang dan jasa. Kegiatan manajemen operasional erat kaitannya dengan bermacam aktivitas perusahaan dalam melakukan pengubahan rangkaian input dasar, seperti pengubahan input bahan baku, energi, kebutuhan konsumen, informasi, kemampuan perusahaan, keuangan perusahaan, dan lainnya menjadi output untuk konsumen. 2. Jelaskan peran manajemen operasi dalam organisasi berdasarkan integrasinya dengan bidang pemasaran, keuangan, dan fungsi pendukung lainnya. Manajemen operasi berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Setiap hari, manusia selalu menjumpai serangkaian barang atau jasa yang melimpah. Semuanya itu diproduksi di bawah pengawasan manajer operasi. Manajer operasi tidak hanya bekerja di perusahaan manufaktur, tetapi juga bekerja di industri jasa. Kewenangan manajer operasi sangat penting dipelajari untuk meningkatkan pemahaman dan memudahkan penerapannya dalam berbagai organisasi atau perusahaan. 3. Jelaskan perbedaan antara A. Konsumen eksternal dan internal, B. Supplier eksternal dan internal. A. Pelanggan eksternal adalah kelompok maupun orang yang berada di luar perusahaan tersebut dan menerima produk dari perusahaan. Pelanggan eksternal pada setiap perusahaan umumnya merupakan masyarakat umum yang menerima produk maupun jasa dari perusahaan tersebut. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan mengenai pelanggan eksternal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesesuaian antara kebutuhan dari produk maupun jasa. Yang kedua, kualitas dari produk maupun jasa. Yang ketiga, harga yang kompetitif antara perusahaan satu dengan yang lainnya. Keempat, pengiriman serta pelayanan yang tepat waktu. Pelanggan internal dapat diartikan sebagai kelompok atau orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa dari pekerjaan yang ia lakukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dari pelanggan internal adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerjasama. Yang kedua, kerja dari kelompok. Yang ketiga, sistem serta struktur dari kerja yang lebih efisien. Yang keempat, pekerjaan berkualitas. Dan yang kelima, pengiriman barang atau jasa tepat waktu. B. Pemasok eksternal. Semua orang di luar perusahaan termasuk supplier, pemerintah, dan masyarakat yang memasok produk. Pemasok internal adalah semua orang di dalam perusahaan yang menghasilkan produk untuk rekan kerja yang lain di perusahaan (keterkaitan antar bagian). 4. Jelaskan perbedaan proses operasi di perusahaan manufaktur dan jasa. Yang pertama, barang fisik. Perbedaan utama antara perusahaan manufaktur dan perubahan jasa adalah tangibilitas (tangibility).
dari output yang dihasilkan. Yang kedua, tingkat persediaan. Perusahaan jasa tidak seperti perusahaan manufaktur yang memerlukan persediaan. Yang ketiga, permintaan pelanggan. Perusahaan jasa tidak akan menghasilkan layanan atau jasa kecuali dibutuhkan oleh pelanggan. Yang keempat, persyaratan tenaga kerja. Perusahaan jasa memerlukan orang-orang yang memiliki keterampilan dan pengetahuan khusus serta disiplin ilmu pada bidang yang sesuai layanan yang ditawarinya. Dan yang kelima, lokasi fisik. Perusahaan jasa tidak memerlukan lokasi fisik. 5. Jelaskan definisi, tujuan, dan contoh proyek dalam dunia bisnis dan kehidupan sehari-hari. Proyek dalam bisnis dan ilmu pengetahuan biasanya didefinisikan sebagai sebuah usaha kolaboratif dan juga seringkali melibatkan penelitian atau desain yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu tujuan manajemen proyek ialah untuk memaksimalkan kualitas dan potensi sumber daya manusia dalam proses pelaksanaannya. Contoh manajemen proyek dalam dunia bisnis. Yang pertama, proyek manajemen konstruksi. Salah satu contoh manajemen proyek dalam bidang konstruksi ialah seperti pembangunan infrastruktur untuk sarana publik. Misalkan seperti jembatan, bendungan, jalan tol, gedung, dan semacamnya. Yang kedua, proyek penelitian dan pembangunan. Proyek penelitian dan pengembangan biasanya ditujukan untuk menghasilkan produk atau jasa tertentu. Yang ketiga, proyek padat modal. Contoh lainnya dari manajemen proyek adalah pengembangan proyek padat modal yang biasanya berupa kegiatan dengan skala besar. 6. Jelaskan hubungan antara kualitas, waktu, dan biaya dalam pelaksanaan sebuah proyek. Ketentuan mengenai biaya, kualitas, dan waktu penyelesaian konstruksi sudah diikat di dalam kontrak dan ditetapkan sebelum pelaksanaan konstruksi dimulai. Apabila muncul hal-hal yang tidak diperhitungkan selama proses pelaksanaan, maka harus segera dilakukan perbaikan. Dalam penyelenggaraan sebuah proyek, faktor biaya merupakan bahan pertimbangan utama karena biasanya menyangkut jumlah investasi besar yang harus ditanamkan pemberi tugas yang rentan terhadap risiko kegagalan. Fluktuasi pembiayaan suatu konstruksi bangunan juga tidak lepas dari pengaruh situasi ekonomi yang mungkin dapat berupa kenaikan harga material, harga peralatan, dan upah tenaga kerja. Di samping itu, masih ada pengaruh yang datang dari masalah produktivitas, kemudian ketersediaan sarana dan prasarana awal lokasi proyek, atau kejadian khusus seperti sengketa hukum dan sebagainya. 7. Jelaskan kurva project life cycle. Siklus proyek atau project life cycle adalah fase atau tahap pengerjaan proyek dari awal sampai akhir. Dalam PMBOK 6 tahun edition, tahap atau fase tersebut minimum terdiri dari 4 tahap, tergantung pada ukuran dan kompleksitas dari proyek itu sendiri. Di antaranya, tahap memulai proyek atau starting the project, tahap persiapan atau starting the project, tahap pelaksanaan carrying out the work, dan tahap penyelesaian proyek closing the project. Bentuk atau model project life cycle yang akan digunakan dalam memanajerkan sebuah proyek disesuaikan dengan
tipe dari proyek itu sendiri. Bentuk project life cycle yang dipakai ini menjadi salah satu bagian dari project management plan. Secara umum, ada dua jenis project life cycle, yaitu predictive atau adaptive. Prediktif digunakan untuk proyek dengan skop yang sudah jelas, contohnya proyek-proyek konstruksi. Sedangkan adaptive life cycle digunakan untuk proyek-proyek yang skopnya sudah dijelaskan tapi ada kemungkinan untuk menyesuaikan pada saat proyek berlangsung. Contohnya, penggunaan pada proyek-proyek IT. 8. Jelaskan dimensi-dimensi yang terdapat dalam manajemen kualitas. Yang pertama, performance atau kinerja. Performance atau kinerja merupakan dimensi kualitas yang berkaitan dengan karakteristik utama suatu produk. Yang kedua, features atau fitur. Features atau features merupakan karakteristik pendukung atau pelengkap dari karakteristik utama suatu produk. Yang ketiga, reliability atau kehandalan. Reliability atau kehandalan adalah dimensi kualitas yang berhubungan dengan kemungkinan sebuah produk dapat bekerja sama secara memuaskan pada waktu dan kondisi tertentu. Yang keempat, conformance atau kesesuaian. Conformance adalah kesesuaian kinerja dan kualitas produk dengan standar yang diinginkan. Yang kelima, durability atau ketahanan. Durability ini berkaitan dengan ketahanan suatu produk hingga harus diganti. Yang keenam, serviceability. Serviceability adalah kemudahan, layanan atau perbaikan jika dibutuhkan. Yang ketujuh, aesthetics atau estetika atau keindahan. Aesthetics adalah dimensi kualitas yang berkaitan dengan tampilan, bunyi, rasa maupun bau suatu produk. Dan yang kedelapan, perceived quality atau kesan kualitas. Perceived quality adalah kesan kualitas suatu produk yang dirasakan oleh konsumen. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih.